Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Mata ini kalian mati kan Pak? Yang mana pemaaf dan cara? Kita pemaaf dan cara jaraknya tak kena cuat dah kau. Tak berdoa lo Allah. Bagaimana mungkin kita dengan mulut ini kita minta kepada Allah? Rabbil firli dhunubi. Ini pemaaf dan cara dengan mulut ini juga pagi-pagi kita tak temenak kau. Tak ke kau, tak ribah kau. Apakah mungkin dengan mulut ini juga kita minta kepada Allah? Tak mungkin. Maka seorang kalau dia tahu azab Allah, dia akan malu minta untuk masuk di dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan yang urung bodohnya dia. Bodoh dia. Sudah buat maksiat minta lagi masuk ke dalam surga. Satu. Yang kedua, kalau seandainya orang kafir itu kata Rasulullah, ini hadis sahih ada di dalam Musnad. Kalau orang kafir itu tahu rahmat Allah, maka dia akan minta untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia tahu, ya, makanya Fir'aun itu Allah sayang kepada Fir'aun. Bahkan sayang, dibiarkan Fir'aun terus, dibiarkan begitu terus. Didakwahi oleh Nabi Musa, hana pukul musabah gini. Mungkin dia ingin bertobat. Kalau seandainya Fir'aun bertobat, akan diterima tobatnya Allah. Tapi tidak bertobat. Setelah berapa kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian-ujian dan lain sebagainya, Fir'aun tetap pada pendiriannya. Saya sebagai Tuhan yang mendengar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut satu ayat lagi, Pak. Ya, berarti pagi ini kita dua ayat. Maliki yaumiddin. Ada yang membaca Maliki yaumiddin. Bedanya apa? Yang membaca Malik Yaumiddin itu qiraah Asim. Yang membaca Malik Yaumiddin itu qiraah Ahlul Haramain. Ya, nampak. Jadi dua-dua benar. Tetapi kita ini baca yang ma'rufnya saja. Malik Yaumiddin. Ya, gitu. Artinya kalau kita baca secara Ahlul Haramain, semua itu harus kita baca seperti itu. Dan qiraat setelah itu harus baca seperti itu juga. Ini sebagai pengetahuan saja. Artinya sebagai ilmu pada kita. Malik Yaumiddin boleh dibaca Malik Yaumiddin. Apa itu Malik? Apakah beda maknanya? Di dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan Malikun bimakna Malikun. Maknanya sama. Jadi Malikun dengan Malikun sama. Apa makna Malikun? Ini apa namanya? Air ini maliki. Ini milik saya. Maliki, saya yang memiliki ini. Itu Malikun, pemilik. Malikun itu raja. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan seorang raja dengan memiliki sesuatu itu sama. Maka kenapa dikatakan Malikun? Karena raja memiliki sesuatu. Kenapa dikatakan Malikun? Karena dia itu bisa menyuruh dan melarang. Ya, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kita menuju ke dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Malik Yaumiddin ablagu min Malik Yaumiddin. Ya, jadi lebih balik, lebih bagus kita baca Malik Yaumiddin. Maka kalau kita pergi ke Timur Tengah itu, semua rata-rata membaca Malik Yaumiddin. Ya, nampak tak pegah ini ke subhanallah. Ya, jadi memang seperti itu kiraannya. Mereka membaca tidak panjang mim. Tetapi ketika kita panjangkan mim, kita menjadi imam di sana. Naik ke tepu je, naik ke tepu. Bedanya mana yang ke tepu, yang ke yang di sana enggak. Di sana kan tidak ada kunut. Menyot ada kunut ni, naik ke tepu, Pak. Naik ke tepu. Naik ke tepu. Di sana itu nyan abe sembahyang anak dikir, Pak, anak dikir. Astagfirullah, yang anak dikir, Pak. Lun batu hotel lun tanya. Nah dikir. Kalau mau dikir boleh. Mau tilawah boleh. Lu mau dikir ke? Diko cili ke? Ya, diko cili ke. Astagfirullahaladzim. Sallallahu. Diko cili ke, Pak. Tidak ada masalah. Ya, cuma kita saja bermasalah di sini, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya apa? Kalau menurut Imam An-Nawawi, kenapa kita selalu berdebat satu sama lainnya?
Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, liqillatil ilmi, karena ilmu sedikit maka berdebat. Kalau ilmu banyak tak berdebat, maka tanya ini aneh berdebat ya, aneh berdebat. Ya. Sekarang kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan begini. Beliau membaca Malik Yaumiddin, nyobek karu-karu masalah panjang baca dan pendek baca. Tetapi katanya lazim dah baca Malik Yaumiddin. Sudah dijawab oleh Imam Al-Baghawi, bacaan Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin tidak merubah arti, artinya sama. Ya. Kalau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Fikih Islami wa Adilatuhu, di situ diungkapkan masalah bacaan Fatihah. Kalau kita salah membaca Fatihah, wa akhta'a, dan salah wa akhta'al makna, maknanya juga salah. Ya, saya ulangi lagi. Kalau salah membaca Fatihah, wa taghayyaral makna, maknanya berubah. Ini 4 mazhab sepakat semua, Pak. Batalat salatu, maka batal salatnya. Kalau seandainya bacaannya salah, maknanya sudah berubah, maka batal salatnya. Kita contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa beda alhamdu dengan alhamdu? Alhamdu wa huwa asykur, memuji, tetapi alhamdu celaka Allah, laknatlah Allah. Kalau bacaannya sudah salah, artinya juga sudah salah, taghayyara al-ma'na, batalat salatu. Ini pendapat yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili mengambil beberapa pendapat 4 mazhab tadi. Mereka semua sepakat kalau bacaan Fatihah dia salah, memaknai arti yang lain, maka batal salatnya. Contoh lain, kita baca Bismillah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, karena Naurul hanya baca tak hebat. Jadi ada baca saya, dibaca itu Bismillah. Bismillah artinya dengan dosa-dosa Allah. Nangan dosa Allah. Titiuro lagi apa? Sehingga Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salah kalau orang itu pertama tidak membaca Fatihah, kemudian membaca Fatihah tapi Fatihahnya salah, berarti akan perubahan makna, maka batal salatnya. Tetapi kata 4 mazhab itu, kalau seandainya barisnya berubah tetapi tidak merubah artinya, boleh tetapi dibenci. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, udah baca hebat, arti tidak berubah, cuma apa? Boleh, salat kita tetap sah, boleh, tetapi dibenci, menyojik rubah hebat, karena tak ada yang baca Sekarang kita kembali. Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan min sifatil malik ya'muru wa yanha. Sifat seorang raja itu maka dibaca dengan Malik Yaumiddin. Sifat seorang raja menyuruh dan melarang. Apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah? Yauman Malik Yaumiddin. Apa itu Yaumiddin? Yaumun itu kalau diungkapkan di dalam Al-Quran, baik dengan alif lam maupun tidak ada alif lam, itu artinya kiamat. Yaumun, kiamat. Oh, bagaimana dengan surah Al-Maidah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sebentar lagi setelah ayat itu turun, kiamat bagi Nabi Muhammad. Apa kiamatnya? Nabi Muhammad selang berapa lama itu kan meninggal dunia, wafat setelah turun ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum. Maka yaumun di sini di dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, apa kata beliau? Yaumun yadullu ala zaman. Itu menunjukkan kepada waktu tertentu, bukan di sini tidak. Ya, tetapi nanti di padang mahsyar. Ketika di dunia Allah menyuruh, cuma kita hendak dengar, hai dengar dia. Salatlah kamu, hai sembahyang kamu ya Allah. Jangan berzina, hai dengar kamu ya Allah. Ini ketika di dunia. Tapi menyai padang mahsyar hendak pudek pekah ya, hendak pudek lawan ya. Di sini diberikan terserah kalian. Ya.
Maka di dalam syarah kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, syarahnya lagi Pak, tebal. Iqadul Himam fi syarah Al-Hikam. Manusia itu ada dua model. Maka nggak perlu heran kita nanti. Ada dua model. Model yang pertama adalah manusia yang tidak mau diatur. Itemayanghan, ibuatan, patuh bidan, makdir saja. Ini kelompok pertama. Tetapi kelompok ini mau nikmat dari Allah. Berikan nikmat. Mereka mau diberikan nikmat oleh Allah. Ini kelompok pertama. Tapi tidak mau salat. Kalau kita mau jadi juga bisa kelompok pertama, nikmat dapat, salat pun enggak perlu salat. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang patuh dan taat kepada Allah. Nikmat diberikan juga oleh Allah. Dia patuh menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat juga diberikan. Bedanya apa? Kelompok yang pertama ketika diberikan nikmat, liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum, untuk mengazab mereka di dunia ini, dan untuk membuat hati mereka gundah. Harta bertambah, tapi gundah. Bahkan hanya temayang, hati gundah, bahkan hanya bayi takut. Kelompok yang kedua, harta diberikan oleh Allah, itu dalam bentuk ujiannya, bojo. Jadi makanya kalau kelompok tadi bukan diuji lagi, memang diazab. Kelompok yang kedua diuji oleh Allah, diberikan nikmat terus bertambah rezeki, terus bertambah rezeki. Orang salat bertambah rezeki itu diuji oleh Allah. Apakah dengan bertambah rezeki itu makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah? Karena kau kadang-kadang makin sibuk dengan dunia, ya Pak. Ya ibadah ada kedua, ya Pak. Kedua ibadah. Karun itu ahli ibadah Karun, Pak. Karun beribadah dengan Nabi Musa alaihissalam, itu saudara Nabi Musa. Tapi ketika harta makin bertambahnya Karun gak boleh. Apalagi ketika diminta zakat gak boleh juga. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi kan dua kelompok berbeda. Maka jangan perlu heran ini, Pak. Enggak perlu heran. Maka kelompok ini dibiarkan terus, mereka tidak patuh kepada Allah. Nanti kelompok ini yang pertama, mereka tidak bisa berbuat macam-macam lagi, Pak. Kenapa? Malik yaumiddin. Malikum alladzi ya'muru wa yanhahu Allah. Di padang mahsyar nanti tidak ada yang membantah sedikit pun, Pak. Yang menyuruh dan melarang itu cuma Allah. Malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika ada seorang pembuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka, malaikat diam saja, Pak. Malaikat diam saja. Kapan malaikat berbuat? Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudhuhu faghulluhu tsummal jahima salluhu. Ya, Pak. Malaikat kan diam, malaikat pandangannya ke bawah. Ketika Allah mengatakan khudhuhu, wahai malaikat-malaikatku, makanya satu orang di padang mahsyar akan ditangani lebih daripada dua malaikat. Mana buktinya? Ada waw jamaah di situ. Khudhuhu, ambil dia. Faghulluhu, ikat rantai lehernya. Makanya pada zaman-zaman Belanda, pada penjajahan Belanda, itu kalau sudah diikat leher dengan rantai dan diikat kaki dengan rantai, itu maknanya Pak orang paling hina, ya Pak. Orang paling hina. Paling enggak dia sebagai pekerja atau lain sebagainya, dia juga diikat rantai. Kemudian di Afrika itu, budak-budak itu diikat dengan rantai, Pak. Leher, kakinya dulu, Pak. Jadi menandakan apa? Mereka itu hina. Makanya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka orang hina, Pak. Maka Allah mengatakan khudhuhu faqulluhu tsumma al-jahima salluhu tsumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluh. Ikat dia dengan rantai lagi, kata Allah Subhanahu, baru masukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tidak ada yang bisa berbuat macam-macam kecuali dengan izin Allah. Kita pun tidak bisa ngomong sembarangan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdebat sembarangan kecuali dengan izin Allah. Kamu kenapa seperti ini? Ya, baru kita bisa. Memalaikat mendah haji buka tepung, Pak. Ini namanya malikun. Jadi min sifatil malik ya'muru wa yanha. Din ini apa makna dinnya? Katanya din itu kata Imam Nawawi. Kita lihat ini dulu, punya Imam Baydawi dulu. Imam Baydawi mengatakan din itu 3. Yang pertama asyariat, yang kedua at-tariqah, yang ketiga yaumul jasa. Nah, ini pengertian din, Pak. Imam Baydawi mengatakan din itu syariat. Jadi syariat itu din namanya. Satu. At-tariqah, jalan. Saya mau pergi ke Masjid Raya, melalui jalan mana? Itu din namanya.
Atau din itu yaumul ba'ti. Ya. Tapi pendapat ini tidak banyak yang mendukung beliau. Yang banyak mendukung pendapat Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Abbas, termasuk di dalam tafsir At-Tabari, termasuk ada ulama-ulama tafsir lain, mereka setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Mereka sependapat dengan Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Ad-din itu yahtamilu maknayani. Dia itu mengandung dua makna. Din itu. Ini termasuk pendapat Ibnu Abbas. Yang pertama, ad-din itu al-a'mal. Perbuatan-perbuatan manusia itu din namanya, Pak. Din. Ya. Mana contoh? Inna dina indallahi al-Islam. Itu apa maknanya? Kita memaknaikan begini. Sesungguhnya agama yang insya Allah adalah agama Islam. Kalau kita merujuk ke dalam Imam An-Nawawi, apa kata beliau? Inna dina indallah. Perbuatan yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, dari manusia bangun tidur, dia tidur, minum dan lain sebagainya, cuma orang yang berada di dalam Islam. Apa itu Islam? Yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, minum saja demi pahala, ucap bismillah demi pahala, duduknya saja dapat pahala, diamnya saja dapat pahala, menjaga mata dapat pahala, semua pahala ya Pak, mantu pahala. Tapi dengan syarat ya Pak, dia harus tunduk dan patuh kepadaku, kata Allah. Pada suatu hari Aisyah mendatangi Rasulullah. Ketika itu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan sebelum dia masuk Islam, dia membantu orang Muslim. Sebelum dia masuk Islam, dia membantu ini, bantu itu, bantu anak yatim. Apakah amal perbuatan dia sebelum dia masuk Islam diperhitungkan oleh Allah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Ya Rasulullah, kenapa tidak? Dijawab oleh Rasulullah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, dia tidak beriman. Coba seandainya dia beriman, semua yang dilakukan diperhitungkan oleh Allah. Ini makna inna dina indallahi Islam. Mana din yang pertama itu al-a'mal, amal, perbuatan manusia. Contoh lain lagi, ad-dinun nasihat. Setahun yang lalu saya pernah mengumpulkan guru-guru PAI, pendidikan agama Islam Aceh Besar, Banda Aceh, karena ada program yang dari MIN, SD, SMP, SMA. Ada juga yang dari MIN, MSen, MTen, SD, SMP, SMA, semua ada. Saya tanya satu-satu. Selama ini Bapak Ibu mengajarkan ke anak-anak ad-dinun nasihat. Apa artinya Bu? Belum tanya. Dijawab, agama itu nasihatnya. Belum tanya yang lain Pak, agama itu nasihat. Dari mana Bapak tahu agama itu nasihat? Kok bisa nasihat? Nasihat untuk apa? Nasihat untuk Allah, untuk Rasul. Kepada Rasul nasihat ya Pak. Kita jangan salah memahami hadis itu. Kalau ibu bapak ingin mengetahui keberadaan hadis ini sebenarnya, rujuklah kepada hadis Arba'in Nawawi. Sama saya sedikit besar di tebal kitabnya Pak. Syarah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di situ mengatakan salah satu hadis Arba'in An-Nawawi 40, di situ ada 40 berapa? 43. Hadis Arba'in Nawawi. Salah satunya ad-dinun nasihat. Coba lihat pengertian ad-dinun nasihat apa itu. Ad-dinu kata Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi saja. Ada beberapa ulama lainnya, termasuk ada 8 hampir 10 ulama ada di situ. Mereka mengatakan ad-dinun nasihat, din itu amal perbuatan manusia. Amal perbuatan manusia itu akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila an-nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu 3. Maknanya 3. Salah satunya yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat, diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, amal perbuatan itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dinun nasihat, agama nasihat. Ini lantas dimakan dinun agama nasihat, agama nasihat. Maka yung nasihat itu ini mah. Dua ya Pak. Maka dinun nasihat, amal perbuatanmu itu akan diberikan pahala oleh Allah apabila kamu nasihat. Nasihat itu apa? Al-ikhlasu fi ibadatillah. Kamu ikhlas beribadah kepada Allah. Kan jauh sekali apa namanya. Sekarang kayak cetak buku ya Pak. Cetak buku agama nasihat. Pengertian ya nih Pak. Nanti kalau ditanya adinun nasihat untuk siapa? Lillahi. Kenapa kita harus ikhlas? Ikhlas karena Allah kita beribadah. Ya. Kita karena Allah kita beribadah. Wali rasuli karena sunnah Rasulullah SAW.
ya, karena sunnah Rasulullah SAW. Jadi makanya kita itu beribadah, beramal, bekerja karena disuruh oleh Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, ya, dan untuk seluruhnya apa? Ini yang dimaksud seluruhnya. Kita juga mengajak mereka kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Di sini mungkin ada mengandung makna nasihatnya sedikit. Tapi nasihat yang di atas bukan nasihat artinya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang makna din, satu. Din yang kedua kata Imam An-Nawawi itu maknanya yaumul jaza, hari pembalasan. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Coba lihat di dalam terjemahan-terjemahan. Penerjemah menerjemahkan terjemahan yang baru-baru sekarang baru sudah dirubah. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai agama? Tapi agama apa? Mendustai agama. Din itu bukan agama. Din itu yaumul jaza. Ya Muhammad, tidakkah kamu melihat orang yang mendustai hari kebangkitan ya Muhammad? Coba lihat di dalam tafsir. Nah, ada yang menafsirkan din di situ. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin itu adalah keyakinan, tidak. Tapi din itu apa? Yaumul jaza, ya, Pak. Kita terjemahkan tinggalnya, Pak. Malik yaumiddin, Allah yang menguasai hari agama. Hari agama. Ya, Pak. Allah yang menguasai hari agama. Allah yang menguasai yaumuddin. Ada waktu nanti din itu apa? Yaumul jaza, hari pembalasan. Seorang yang suka menzalimi orang lain, maka nanti hari pembalasan nanti orang yang dizalimi itu bisa menuntut balas. Orang yang diribah oleh orang lain, orang yang diribah itu bisa menuntut balas. Orang yang berhutang pada orang lain dan hutangnya tidak pernah dibayar, dia bisa menuntut balas. Makanya orang yang yakin kepada hari kebangkitan, jiwanya selalu tenang, tenang tapi jiwa. Baik ke ini, duduk di pada masyarakat. Bahi mutang ane bayi-bayi lu duduk pada masa. Bahi zalimi lu gede hana mupu bahi zalimi gede lu duduk di pada masa. Makanya dia itu orang yang yakin kepada hari kebangkitan. Hidup dia itu akan tenang selalu. Bah gede kita mupu ya. Bah gede dia kau icok lihat itu hana mupu dia lelaki itu bayi pada masa. Saya minta kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta kembali harta saya sama Allah. Sama si fulan itu melalui Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan pernah menzalimi saya. Icau harta lu ya Allah. Masalahnya sekarang kita bukan mengembalikan harta. Harta itu diganti dengan amal ibadah. Amal ibadah kita juga ke orang lain, Pak. Makanya kita rugi nanti, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang Allah. Saya rasa cukup. Ya. Jadi Malik Yaumiddin di sini, din itu apa? Allah Subhanahu wa taala ketika hari pembalasan nanti yang menyuruh dan melarang itu cuma Allah. Tidak ada yang lain, makhluk lain yang bisa menyuruh dan melarang. Malaikat tidak bisa berbuat macam-macam. Kamu begini, tidak bisa. Si fulan juga tidak bisa. Malaikat tidak bisa juga. Jin tidak bisa juga, apalagi manusia. Kecuali illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu, kenapa begini? Karena ayah saya tidak mengajarkan agama bagi saya, ya Allah, maka saya masuk ke neraka, ya Allah. Jadi sekarang apa mau kamu? Ayah saya tarik juga ke neraka, ya Allah. Ketika diizinkan ya Pak. Ya. Ada seorang anak nanti, dia tak protes, masuk kamu ke dalam surga. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika anak-anak yang saleh itu dimasukkan ke dalam surga, mereka tak mau dan juga tidak protes. Allah mengatakan, "Udkhulul jannah." Anak-anak saleh masuk ke dalam surga. Haiti mau ayo Pak. Terakhir Allah bertanya kepada mereka. Ketika bertanya baru dijawab. Kenapa kalian tidak mau masuk ke dalam surga? Padahal surga sudah ada di depan kalian. Dijawab oleh anak yang saleh. Ya Allah, kami ini mengenal Engkau gara-gara orang tua kami, dua drawanya. Dua orang tua kami itu mengajarkan agama kepada kami, mengajarkan salat, mengajarkan Quran, mengajarkan ini, mengajarkan itu, sehingga kami masuk ke dalam surga. Orang tua kami sebentar lagi mau masuk ke neraka, kami tidak rita ya Allah. Jadi mau kalian apa? Masukkan juga ayah ibu kami ke dalam surga bersama kami. Ya, baru mereka komentar. Kalau enggak komentar, tanpa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.